Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintan semua, selamat sore dan selamat hari Jumat ya. Balik lagi nih sama Bintan, bincang ini dan itu menyenangkan. Bintan bakal nemenin sore hari kamu dengan konten-konten informatif dan edukatif yang pastinya nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Di episode kali ini, kenalin aku Kak Gisha yang akan menjadi host dan nemenin Sobat Bintan untuk seru-seruan di hari ini. Buat Sobi yang belum tahu, Bintan ini adalah program edukasi yang dikemas secara menarik dan tentunya kita akan membahas hal-hal seputar pendidikan yang mana bisa menambah wawasan baru untuk Sobi semua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan konseling. Apa sih bimbingan konseling itu? Dan urgensinya bagi para pelajar. Maka dari itu, hari ini Bintan menghadirkan pemateri spesial nih. Halo Miss Sofa, boleh nih sebelum kita masuk lebih dalam, kita perkenalan dulu kali ya. Oke, halo Sobi, aku Miss Sofa. Sekarang profesi sebagai guru bimbingan konseling di sekolah swasta di Bandung. Udah sekitar 6 tahun berprofesi sebagai guru bimbingan dan konseling. Pekerjaan sehari-harinya bertemu sama teman-teman, pelajar, mahasiswa. Ada juga sebetulnya tergabung di komunitas psikologi yang kasih konseling ke mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan bimbingan konseling. Gitu. Wah, keren banget emang nih Miss Sofa ya. Jadi selain jadi guru di salah satu SMA di Kota Bandung, Miss Sofa juga punya kegiatan lainnya yaitu jadi konselor online sebetulnya. Oh gitu, sangat produktif kami. Oke deh, sebelum ke pematerian lebih dalam, aku mau nanya sedikit nih. Sebenarnya kan aku tuh jujur masih cukup awam ya Miss, soal bimbingan konseling itu sendiri. Jadi aku mau minta dong Miss Sofa ini ngejelasin sedikit aja ke aku, sebenarnya bimbingan konseling itu apa sih Miss? Bimbingan konseling itu sebetulnya adalah suatu program konseling yang dilaksanakan di ranah pendidikan gitu. Sebetulnya nggak cuma di pendidikan sekolah dari dasar sampai sekolah atas saja nih, sebetulnya di perguruan tinggi juga ada bagian yang memang atau bagian atau unit khusus yang concern ke bimbingan dan konseling. Betul. Gitu ya. Iya, bimbingan konseling tuh sebetulnya kompleks sih gitu. Oh gitu. Ya, soalnya yang aku tahu kalau aku dulu kan di SMP di SMA bimbingan konseling aku tuh ya kayak gitu aja, kayak kadang aku curhat ke BK aku kayak gitu. Kadang juga ke tempat BK tuh ya cuma numpang ngadem karena AC-nya dingin dan tempatnya nyaman. Mungkin memang dibikin senyaman itu kali betul, ya. Betul. Iya, betul, karena di dalam proses konseling tuh panjang gitu. Untuk kita dapet menemukan si target solusi yang bisa kita kasih ke konselingnya gitu ya istilahnya, kita perlu situasi-situasi yang memang mendukung supaya si individu yang mau cerita nih sama konselornya tuh lebih terbuka. Kayak gitu. Makanya kalau anak SMA pasti identiknya kalau ruangan BK tuh adem gitu ya. Kadang banyak makanan misalnya kayak gitu kan. Iya, karena memang dibuatnya harus kayak gitu sih, gitu Kak. Gitu. Oke. Mau nanya lagi nih sedikit. Boleh banget. Menurut Miss Sofa sendiri, sebenarnya seberapa penting sih peran konseling ini sendiri? Utamanya kalau di sini konteksnya adalah di mahasiswa. Sebetulnya peranan konseling di konteks manapun itu sebetulnya penting. Kaitannya sama apa sih? Kaitannya sama kesehatan mental individu. Nah, individu itu kan berkembang ya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai dewasa. Nah, kenapa sih konseling itu penting? Konseling itu kan ranahnya itu pribadi ya. Dalam pribadi seseorang itu ada aspek, kalau mahasiswa nih misalnya ada akademik, mereka harus kejar akademik, mereka harus kejar interaksi sosial, komunikasi sama organisasi, sama dosen segala macam. Nah, hal-hal dari keseharian yang menimbulkan permasalahan bagi individu, nah itu adalah ranahnya bimbingan konseling gitu. Seperti itu. Betul, jadi bukan cuman masalah di kampus aja sih. Kan kalau di kampus tuh banyak ya. Bukan cuman bukan masalah belajar doang, tapi masalah pribadi dirinya juga. Iya, karena itu juga bisa sangat ganggu belajar ya Miss. Betul. Kalau misalnya lagi ada masalah kan bisa cerita gitu ya lewat bimbingan konseling. Oke deh. Jadi buat Sobat Bintan semua, jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini Miss Sofa akan menjelaskan secara rinci apa sih sebenarnya konseling itu dan peran konseling sendiri terhadap pelajar.
Bintan, bincang ini dan itu menyenangkan. Oke, kali ini kita akan bahas sedikit tentang apa sih sebetulnya konseling gitu dan apa sih perannya konseling terhadap dunia pendidikan. Nah, pada dasarnya konseling itu adalah hubungan yang membantu. Nah, dalam artian hubungan ini artinya ada pihak-pihak dalam proses konseling. Ada dua pihak, yang pertama itu adalah orang yang dibantu, yang kedua adalah profesional yang membantu atau disebut dengan counselor. Nah, selanjutnya sedangkan kata membantu atau bantuan dalam arti dalam bimbingan konseling artinya menyediakan suatu sarana dan keterampilan yang dapat membantu individu dalam membantu dirinya sendiri. Selanjutnya, sebetulnya apa sih tujuan dari konseling? Nah, konseling itu bertujuan untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahan dalam dirinya, gitu, baik secara pribadi ataupun permasalahan dalam emosi, sosial, dan perilaku. Nah, konseling dalam pendidikan sebetulnya adalah proses membantu terhadap individu agar mereka mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses belajar. Nah, dalam proses konseling itu sebetulnya ada 3 aspek yang simpelnya bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, sebelum konseling itu dimulai, hal yang perlu kita siapkan adalah rasa percaya. Percaya dari siapa sih sebetulnya, Miss? Percaya dari diri kita, bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahannya, dan kita juga harus percaya sama seorang konselor yang membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Hal yang penting yang kedua adalah dalam proses konseling, yaitu memahami secara utuh permasalahan yang dihadapi. Nah, kalau kaitannya dengan memahami artinya ada proses mendengarkan. Nah, mendengarkan ini sebetulnya gampang-gampang sulit ya, Sobi. Jadi kita harus belajar kayak gitu. Nah, proses yang ketiga adalah menentukan target dan solusi permasalahan. Sebetulnya ini yang paling penting, tapi ketika kita gagal pada step 1 atau step 2, maka penentuan target dan solusi dari permasalahan itu akan blur. Makanya kenapa konseling itu dimulai dengan proses membangun kepercayaan, seperti itu. Selanjutnya, sebetulnya apa sih, Miss, permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi pada pelajar dan mahasiswa gitu ya di era perpindahan dari new normal ke pandemi, pandemi ke normal sekarang. Kalau dilihat berdasarkan beberapa riset dan juga hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Sensus Republik Indonesia, katanya di Indonesia ternyata Gen Z yang notabene itu banyaknya adalah pelajar, mahasiswa gitu ya, dan awal-awal perintis karir. Nah, mereka itu kalau di hasil sensus sekitar 27% penduduk Indonesia itu berusia di rata-rata generasi Z gitu. Nah, kenapa generasi Z ini jadi banyak sekali diperbincangkan gitu ya, karena memang mereka punya karakteristik yang unik gitu. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi dari karakteristik tersebut tuh salah satunya contohnya gitu, ada sulitnya mengatur waktu, ada sulitnya mengelola emosi, ada juga konflik gitu ya, konflik batin. Kalau mahasiswa mungkin konflik batin dengan dosen, sama teman, sama pasangan. Nah, itu menimbulkan banyak permasalahan. Selanjutnya, keterbiasaan mereka berinteraksi secara online. Karena kemarin kita hampir 2 tahun lebih ya ada dalam situasi pandemi, sehingga banyak dari pelajar dan mahasiswa terbiasa berinteraksi secara online. Hal itu menyebabkan banyak permasalahan interaksi gitu. Selain itu, banyak juga ditemukan permasalahan hilangnya percaya diri, terus ada gagal paham terhadap materi-materi pembelajaran karena mereka belum siap secara matang gitu untuk kembali belajar tatap muka gitu. Kalau mahasiswa mungkin ada tambahan tuntutan organisasi, ada tambahan juga bingung kemana nih karir selanjutnya. Nah, itu adalah beberapa permasalahan yang muncul di kalangan pelajar dan mahasiswa sekarang gitu. Nah, dari banyaknya permasalahan itu sebetulnya kalau disimpulkan gitu ya, sebetulnya banyaknya informasi yang didapatkan dari mana saja
secara instan, secara cepat, secara mudah dalam bentuk misalnya informasi dari internet, dari media sosial. Nah, hal inilah yang banyak sekali berpengaruh sebetulnya terhadap kesadaran seseorang, dalam hal ini pelajar dan mahasiswa, untuk belajar atau melakukan konseling. Jadi banyak diantaranya pelajar dan mahasiswa ini jadi merasa nggak perlu untuk datang konseling karena online juga bisa katanya gitu. Padahal sebetulnya konseling yang pure itu adalah konseling yang ketika ada konselor dan konseli bertemu gitu ya, face to face, untuk menggali permasalahannya dan menentukan target solusi seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang muncul dari permasalahan itu tuh apa sih sebetulnya, Miss? Katanya. Pertanyaan yang muncul adalah sebetulnya gimana sih cara supaya kita bisa memaintain kesehatan mental kita di era yang lagi sering berubah-berubah ini gitu ya, dari normal ke pandemi, pandemi ke normal. Yang harus kita jaga supaya kesehatan mental kita lebih positif itu adalah kita harus tahu batasan diri kita terhadap stres. Jadi kalau kita punya masalah, terus kita merasa gak sanggup, maka hal yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari bantuan dari profesional gitu. Kalau dalam bincang-bincang kita hari ini berarti kalian bisa nih minta tolong sama konselor di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah ada guru BK, kalau misalnya di kampus sebetulnya seharusnya ada unit konseling mahasiswa. Di sana terdapat juga program-program atau layanan yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kampus gitu. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan mental, kita juga perlu ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini berfungsi untuk mengembalikan metabolisme tubuh supaya kita itu lebih fit gitu. Nah, ketika kita lebih fit, maka pikiran kita akan lebih jernih dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, kita harus tetap mengatur aktivitas supaya cukup tidur. Nah, kebiasaan nih kalau di SMA ya, di SMA, SMP atau mungkin kalangan mahasiswa, karena kita kebiasaan online, jadi gadget itu adalah sahabat sejati banget. Nah, hal itu menyebabkan banyak nih kalangan pelajar dan mahasiswa banyak menghabiskan waktu di malam hari secara produktif. Produktifnya ngapain? Macam-macam ya, ada yang ngerjain tugas, ngegame, sehingga tidurnya kurang. Nah, kurangnya tidur itu adalah salah satu penyebab mudahnya kesehatan mental kita terganggu gitu. Makanya tidur yang cukup adalah cara kita untuk menjaga kesehatan mental. Selain itu, hal yang terakhir adalah kita harus punya dan mau untuk mencari coping skill atau hobi-hobi baru ketika kita mendapat tekanan-tekanan dari lingkungan gitu. Kalau misalnya mungkin di kalangan pelajar dan mahasiswa bisa mungkin ikut kegiatan eskul, UMKM, ikut BEM, aktif di organisasi. Nah, hal seperti itu bisa mengurangi waktu kita untuk berpikir terlalu dalam, kayak gitu. Kalau kata anak sekarang namanya overthinking gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah connect sama society gitu. Supaya kita sejahtera secara mental, kita perlu connect dengan lingkungan kita. Kenapa? Karena lingkungan bisa kasih kita feedback dan kasih kita insight tentang bagaimana sih menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Gitu. Mungkin segitu aja sekilas tentang bimbingan konseling. Selanjutnya kita akan pelajari lagi. Sobi semua udah nyimak kan ya pematerian dari Miss Salva ini. Jadi gimana nih sekarang? Apakah semakin paham atau pengen tahu bimbingan konseling lebih dalam lagi? Sama sih aku juga. Banyak insight-insight baru yang sebenarnya aku juga seneng gitu dengarnya tadi pematerian dari Miss Salva ini. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Miss. Boleh. Kebetulan nih, sekarang aku udah menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobi semua yang ada di rumah. Jadi ini udah aku taruh di fishbowl. Nanti Miss bisa ambil untuk milih mau jawab yang mana dulu gitu. Oke, boleh dipilih aja langsung, Miss. Gak dikocok dulu? Sama aja. Oke, maaf. Oke, pertanyaannya.
Mengapa karakteristik mahasiswa Gen Z sebelum pandemi dan setelah pandemi bisa berbeda, Miss? Katanya. Langsung jawab atau kita Boleh. kumpulin? Boleh langsung jawab aja dulu. Oke. Kenapa karakteristik Gen Z beda ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu ya maksudnya? betul. Karakteristik pribadi seseorang sebetulnya ditentukan sama kondisi yang terjadi di lingkungannya gitu. Kalau misalnya kita ngebahas Gen Z, sebetulnya kan sama ya, mau lagi pandemi atau enggak, Gen Z-nya itu aja, bener nggak? aja. Kenapa jadi berubah? Karena kondisinya berubah. Gitu. Jadi pribadi seseorang, manusia itu diciptain begitu hebat gitu ya. Dia bisa beradaptasi di segala macam kondisi seharusnya. Nah, kenapa makanya Gen Z itu berubah? Sebetulnya sih secara generasi mungkin nggak berubah ya, tapi yang menyebabkan mereka jadi berbeda itu adalah kondisi lingkungannya gitu. Mungkin sebelum pandemi kan kita interaksi langsung nih kayak gini ya, asik gitu, nggak pakai masker. Begitu kita masuk ke era pandemi, untuk ketemu kayak gini aja kan susah gitu. Nah, kondisi itu deh yang menyebabkan kita beradaptasi dan muncullah karakteristik yang baru. Gitu. Oh gitu ya. Ya aku sebenarnya juga sadar banget sih, Miss. Kayak dari pas pandemi tiba-tiba kita dirumahkan gitu ya. Diem aja. Jarang banget interaksi sama orang. Terus sampai akhirnya sekarang kadang aku jadi switch kepribadian introvert gitu. Tadinya sebelum pandemi extrovert. Mungkin betul, karena faktor lingkungan itu ya sangat berdampak banget. Betul. Jadi kalau tadi dibahas sedikit di materi, ada jadi pengurangan kurangnya percaya diri. Karena apa? Mungkin karena kita biasa interaksi via online gitu ya. Begitu ketemu kan, kok jadi kikuk misalnya kayak gitu. Nah, itu perubahannya karena kondisi sebetulnya. Oh iya, relate banget sih, Miss. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita pilih ini. Ya, aku buka aja. Boleh, mau Miss aja yang buka katanya. Oke. Wah, pertanyaan susah nih. Waduh, apa tuh, Miss? Konseling apa saja yang dikhususkan untuk mahasiswa? Iya. Nah, apa ini maksud pertanyaannya ya? Konseling apa saja yang dikhususkan untuk para mahasiswa? Sebetulnya kalau konseling itu nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada kekhususan. Gitu. Pendekatannya sama aja. Mau ke anak sekolah SD misalnya gitu ya, SMP, SMA, mahasiswa, dewasa sebetulnya pendekatannya sama. Yang beda itu sebetulnya konteks permasalahannya. Gitu. Jadi kita kalau konselor harus sesuai nih. Misalnya kita harus collect data dulu. Sebetulnya permasalahan yang dihadapi konselingnya apa gitu. Nanti kita baru tentuin pendekatan apa yang cocok kayak gitu. Apakah harus ujungnya konseling klinis misalnya, atau hanya cukup konseling terkait peminatan aja, karir aja kayak gitu sih. Jadi kita harus lihat dulu sebetulnya permasalahannya. Kalau di mahasiswa mungkin kayak tadi di yang Miss sebutin di pematerian mungkin lebih banyak overthinkingnya gitu ya. Jadi sepertinya semuanya ya, nggak mahasiswa aja nggak sih? Gitu. Tergantung permasalahannya sebetulnya. Oh gitu. Oke deh. Kita lanjut lagi kali ya, Miss. Udah 2 pertanyaan nih. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Mau aku atau Miss aja buka? Oke, aku lagi. Sip. Biar kita ganti-gantian. Oke. Mengapa peran konseling masih dibutuhkan di kalangan mahasiswa? Menurut Miss sendiri kenapa nih? Kenapa peran konseling masih dibutuhkan di kalangan mahasiswa? Konsel kan apa ya, permasalahan psikis, permasalahan mental itu istilahnya melekat ketika anaknya semakin dewasa, berarti tuntutan secara perkembangan juga makin banyak gitu. Kompleks ya? Tambah kompleks, tambah gede itu sebetulnya. Malah perannya konseling itu lebih dibutuhkan gitu. Kalau waktu kecil mungkin fokusnya konseling itu atau terapi itu lebih fokus kepada perkembangan. Nah, mungkin kalau di kalangan mahasiswa berarti fokusnya lebih ke arah pengembangan karir, akademiknya, betul. Atau misalnya lebih ke masalah-masalah privacy, kayak misalnya rencana untuk kehidupan berikutnya, menikah lah, bekerja lah, nah kayak gitu. Jadi kenapa penting? Karena nggak semua individu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Gitu. Jadi butuh ada profesional nih yang bantu gitu. Fungsinya konseling cuman korek sedikit, kasih insight, nanti solusi dan penyelesaian masalahnya itu tetap harus dikembalikan ke individunya sendiri. Iya, setuju banget sih, Miss. Iya. Oke deh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi ya, Miss. Masih berapa ribu pertanyaan? Ada sedikit aja kayak kita sebentar lagi ya.
Apa nih? Mengapa kesehatan mental menjadi hal yang cukup serius bagi mahasiswa? Relate ya sama pertanyaan yang tadi. Iya. Kenapa jadi cukup serius? Karena di mahasiswa itu kan peralihannya dari yang biasanya sekolah itu dibimbing guru, apa-apa bisa dibantuin. Nah, ketika mahasiswa mereka dituntut untuk lebih mandiri. Nah, tapi secara mental mungkin belum siap. Makanya kenapa jadi perlu di counseling untuk membuat mereka lebih siap aja sih sebetulnya. Biar nggak kaget juga ya. Selain masalah pembelajaran di kampus yang mungkin bikin mereka shock ya. Biasanya kan kalau jadwal sekolah udah ada jadwal pelajaran ya. Iya, kalau kuliah kan aclok-aclogan gitu ya istilahnya kayak gitu. Kadang masuk pagi, ada masuk siang. Nah, mungkin adaptasi terhadap situasi kuliah ini nih yang jadi banyak. Betul. Betul. Oke, siap. Mungkin pertanyaannya cukup sekian nih, karena ternyata sudah habis. Oke. Nah, mungkin sekian kali ya sesi tanya jawab kita di episode kali ini. Gak kerasa ya Miss, ternyata kita udah di penghujung acara dan harus berpisah nih sama Sobat Bintan semua. Sebelumnya dari Miss Sofan sendiri mau ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada Sobi? Oke, untuk Sobi semua, harapannya kita sebagai mahasiswa gitu ya dalam hal ini coba untuk lebih terbuka, kenali diri lebih dalam, supaya apa? Supaya lingkungan bisa membantu penyelesaian dari masalah yang kita hadapi. Karena nggak berarti diam itu emas, tapi berbicara juga lebih baik dari emas. Gitu. Keren banget ya quotes dari Miss Sofa ini. Oke, mungkin tadi kan dari Miss Sofa, sekarang dari aku kasih kesimpulan kali ya. Jadi kesimpulan pada episode kita kali ini mengenai bimbingan konseling, yaitu konseling ini ada untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan juga perilaku. Tapi kalau dalam segi pendidikan, konseling ini ada untuk membantu segala hambatan dari pelajar itu sendiri, gitu ya Miss, betul ya? Betul. Oke, jadi menurut aku juga sebenarnya peran konseling ini sangat penting dan signifikan gitu. Jadi ya memang nggak bisa dikesampingkan juga gitu. Oke, sudah saatnya kita berpisah nih Sobat Bintan. Tapi jangan sedih ya, karena masih akan ada Bintan di episode selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Miss Sofa sudah berkenan hadir di episode kali ini. Yang tentunya terima kasih juga kepada Sobat Bintan yang sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai bertemu di Bintan selanjutnya. Saya Gisha, pamit. Bintan, bincang ini dan itu menyenangkan.